Tujuan Rafflesia adalah menghasilkan informasi dan data terbaru mengenai keanekaragaman hayati, potensi gua, ekowisata, serta sosial budaya masyarakat sekitar Taman Nasional. Harapannya, data yang kami kumpulkan dapat berguna bagi perkembangan konservasi di Indonesia, khususnya di daerah yang menjadi lokasi kegiatan ekspedisi kami. Taman Nasional Gunung Halimun Salak terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Kawasan ini memiliki potensi ekosistem pegunungan yang luar biasa, menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah, namun belum sepenuhnya terjamah. Hingga tim ekspedisi Himakova berkesempatan untuk mengunjungi salah satu bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pada ekspedisi kali ini, tim dibagi menjadi 8 bidang kajian, yaitu mamalia, burung, herpetofauna, kupu-kupu, flora, gua, ekowisata, serta sosial budaya masyarakat. Selain itu, terdapat juga tim dokumentasi dari fotografi konservasi yang bertugas untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan ekspedisi selama kegiatan tersebut berlangsung. Tim ekspedisi Rafflesia Himakova melakukan ekspedisi di Resort Gunung Bedil, Seksi Lebak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kawasan Resort Gunung Bedil memiliki beberapa jenis ekosistem, yaitu ekosistem hutan alam, hutan sekunder, dan riparian. Kelompok pemerhati mamalia Tarsius Himakova mengkaji keanekaragaman jenis mamalia yang ada di ketiga ekosistem tersebut. Metode yang digunakan adalah metode line transect, live trapping, rapid assessment, mist netting, dan camera trapping. Tim kajian mamalia juga menggunakan metode pengamatan tidak langsung dengan mengidentifikasi berbagai jejak yang ditinggalkan mamalia di sepanjang jalur pengamatan seperti cakaran, jejak kaki, dan tulang belulang. Hasilnya, terdapat beberapa jenis mamalia yang ditemui selama pengamatan, di antaranya surili, muncak, babi hutan, dan macan tutul Jawa. KPP. Kerja. Kelompok pemerhati burung perenjak Himakova juga melakukan pengamatan keanekaragaman jenis burung pada 3 ekosistem yang sama. Metode yang digunakan adalah daftar jenis Mackinnon dan Index Point Abundance. Dari hasil pengamatan, ditemukan sebanyak 59 jenis burung yang berhasil teridentifikasi. Di antaranya, bubut besar, sepah hutan, ciung batu siul, serta elang brontok dan elang ular bido yang merupakan jenis burung pemangsa pemuncak rantai makanan. Frekuensi perjumpaan dengan elang yang tinggi menjadi indikator bahwa rantai makanan masih terjaga dengan baik, sehingga
keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Pengambilan data keanekaragaman herpetofauna oleh kelompok pemerhati herpetofauna piton dilakukan pada 2 tipe habitat, yaitu habitat akuatik dan habitat terestrial. Metode yang digunakan selama pengamatan yaitu metode aktif dengan menggunakan metode Visual Encounter Survey yang dikombinasikan dengan metode transect, serta metode pasif dengan menggunakan metode glue trap. Pada lokasi pengamatan, ditemukan sebanyak 21 jenis herpetofauna yang terdiri dari 13 jenis reptil dan 8 jenis amfibi. Jenis herpetofauna yang paling banyak ditemukan yaitu kongkang jeram atau Huia masonii yang banyak ditemukan di sekitar sungai Ciporolak. Kupu-kupu yang ditemukan oleh kelompok pemerhati kupu-kupu Sarpedon himacova pada 3 tipe ekosistem berjumlah 24 jenis dari 4 famili, yaitu Papilionidae, Nymphalidae, Pieridae, dan Licanidae. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis kupu-kupu yang paling banyak ditemukan berasal dari Nymphalidae, yaitu sebanyak 13 jenis. Keanekaragaman kupu-kupu sangat dipengaruhi oleh jenis vegetasi di habitatnya, karena kupu-kupu membutuhkan tumbuhan inang dan pakan untuk keberlangsungan hidupnya. Kelompok pemerhati Flora Rafflesia melakukan kajian tipe ekosistem yang sama dengan tim kajian sebelumnya. Pengambilan data vegetasi pada ekosistem hutan alam dan riparian dilakukan dengan analisis vegetasi. Total keseluruhan famili yang didapatkan pada ekosistem hutan alam sebanyak 100 famili dengan 977 individu. Beberapa spesies yang ditemui pada hutan alam primer adalah ki anak, ki cengkeh, dan harendong bulu. Pada ekosistem riparian, total keseluruhan famili yang didapatkan sebanyak 47 famili dengan 211 individu. Salah satu jenis yang ditemukan adalah harendong besar atau Belusia pentamera, yang merupakan jenis tumbuhan yang mendominasi pada tipe hutan riparian. Pada ekosistem hutan sekunder, tim Flora menggunakan metode eksplorasi dengan mencatat seluruh komposisi vegetasi yang ditemukan pada jalur di tipe lahan terbuka. Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan, ditemukan sebanyak 31 jenis tumbuhan yang terdiri dari 21 famili. Famili terbanyak yang ditemukan adalah famili Asteraceae dan Orchidaceae, yang masing-masing terdiri dari 3 jenis tumbuhan. Selain kajian keanekaragaman jenis satwa dan flora, tim ekspedisi Rafflesia melakukan kajian potensi gua yang dilakukan oleh kelompok pemerhati Gua Hira himacova. Pengambilan data dilakukan di satu gua, yaitu Gua Larang Tupang. Data yang diambil berupa pemetaan gua dan keanekaragaman fauna gua. Gua sebagai sebuah ekosistem memiliki karakteristik yang unik dan ekstrim, yaitu lingkungan dengan intensitas cahaya yang rendah dan kelembaban udara yang tinggi. Beberapa satwa yang ditemukan di dalam gua antara lain kelelawar, burung walet, lipan, dan katak. Pengambilan potensi data ekowisata dilakukan di kawasan wisata Ciporolak yang menawarkan 2 objek wisata, yaitu Lebak Damar dan Curug Ciporolak. Sesuai namanya, Agathis damara menjadi nilai jual utama di objek wisata Lebak Damar.
Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan lanskap berbagai tipe ekosistem hutan yang sangat indah, terlebih saat menjelang tenggelamnya matahari. Ciporolak, yang berarti air yang berjatuhan, adalah sebuah air terjun yang menampilkan pesona wisata air dengan ketinggian air terjun sekitar 40 meter. Lokasinya yang berada di hutan rimba memberikan suasana alam yang asri bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Adat istiadat kesepuhan yang mengakar kuat di masyarakat sekitar Taman Nasional tergambarkan dari sikap dan perilaku masyarakat yang senantiasa menghargai dan memanfaatkan alam dengan seyogyanya. Beberapa nilai tradisi leluhur yang masih dipertahankan yakni sistem kepercayaan, kelembagaan, dan sistem pertanian yang mengandung warisan budaya leluhur seperti leit sebagai tempat penyimpanan padi hasil panen yang dimiliki oleh setiap masyarakat di sana. Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Seksi Lebak, Banten, menyimpan pesona kekayaan alam Nusantara yang masih terpendam di bumi Pasundan. Sudah saatnya kita membuka mata, hati dan pikiran dan bergerak bersama dalam menjaga warisan leluhur agar tetap lestari.